Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi para siswa sekalian. Kita bertemu lagi dalam pembelajaran daring di SMA Negeri 1 Klaten. Bagaimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Baiklah, mari kita mulai pembelajaran ini dengan bersama-sama berdoa dengan membacakan basmalah. Para siswa, pertemuan sebelumnya materi tentang surat lamaran pekerjaan, kalian sudah membuat sebuah tugas, yaitu menentukan bagian-bagian atau sistematika surat. Dan ada dua pertanyaan ya waktu itu. Yang pertama menentukan bagian-bagian surat, yang kedua mengetahui hal-hal yang penting yang terdapat dalam surat lamaran pekerjaan. Nah, untuk pertemuan kali ini, pembelajaran kita tujuannya adalah yang pertama, memahami, menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Di sini nanti akan dititik fokuskan pada tentang kebahasaan surat ya. Yang kedua, menyusun surat lamaran pekerjaan dengan memperhatikan isi, sistematika, dan kebahasaan surat. Sebenarnya pembelajaran materi surat lamaran pekerjaan ini ada beberapa KD yang harus saya sampaikan. Berhubung waktu daring dengan pembelajaran daring ini akan kita persingkat. Jadi kalian harus banyak membaca yang kalian pinjam dari perpustakaan. Nah, untuk pembelajaran kali ini, sudahkah kalian siapkan buku pembelajarannya? Silakan kalian buka buku pembelajaran bahasa Indonesia yang kalian pinjam dari perpustakaan. Ya, ikuti tadi yang pertama adalah menentukan isi, sistematika, dan kebahasaan surat lamaran pekerjaan. Di sini dalam membuat surat lamaran pekerjaan, hal yang penting yaitu tentang unsur kebahasaan surat. Ketika kita menulis sebuah surat lamaran pekerjaan, kita harus memperhatikan kalimat-kalimat yang kita gunakan dalam menulis surat. Tentu saja kalimat di sini harus menggunakan bahasa formal atau bahasa resmi. Sementara bahasa resmi itu harus mengikuti kaidah-kaidah aturan berbahasa ya, seperti ejaan, tanda baca, pilihan kata, dan lain sebagainya. Jadi pada saat kita menulis surat lamaran pekerjaan harus memperhatikan unsur kebahasaan surat tersebut. Selain itu, di dalam pemilihan kata biasanya juga digunakan kata sapaan ya kepada pihak yang kita tuju, apakah itu menggunakan kata sapaan bapak atau ibu ya kepada pihak perusahaan yang mewakili bagian yang kita tuju ya. Baik, dalam kebahasaan surat ini kalian bisa, sudah disiapkan bukunya, kalian bisa melihat pertama dari halaman 10. Halaman 10 dari buku paket. Di sini ada poin 5, yaitu ketika kita menulis surat lamaran pekerjaan, tulisan harus bersih, mudah dibaca, dan sesuai dengan kaidah ejaan. Tadi saya katakan di bagian pertama, kalimat yang kita pilih harus kalimat formal, ya, sehingga jelas tujuan kita, maksud kita, ya, dan itu juga mencerminkan siapa pelamar ini. Nah, seperti yang sudah kemarin ada dalam contoh, ya, kalau surat lamaran pekerjaan itu diperoleh informasinya dari harian atau surat kabar media massa, tentunya di sini di bagian pembuka harus menggunakan kalimat pembuka berdasarkan informasi dari harian titik-titik ya. Nah, itu sebagai pembuka ya, bahwa perusahaan bapak atau ibu membutuhkan karyawan di bidang itu atau di bidang titik-titik. Nah, bahasa surat yang digunakan di sini mengawali atau membuka satu alinea pembuka ya, seperti itu. Jadi kalimat pembuka itu juga berpengaruh. Dari awal juga kalian bisa melihat di sini
penulisan Siti Mangsa Surat. Nah, ini berhubungan dengan ejaan. Nah, pada penulisan awal itu nama kota harus ditulis dengan huruf kapital. Tentu kalian sudah tahu dalam ejaan bahasa Indonesia, kata aturan menuliskan nama kota itu harus diawali huruf kapital. Kemudian diikuti dengan tanda baca koma, ya, tanggal surat, nama bulan itu harus huruf kapital diawali seperti di dalam buku halaman 11 ini, ya, bulan September. Kemudian kita lanjut ke sistematika yang kedua, itu ada perihal. Ya, perihal ini sebaiknya tidak disingkat hal tapi tulis perihal, ya, yaitu lamaran pekerjaan. Di bawah perihal itu harus kita lanjutkan dengan lampiran. Lampiran ini adalah berkas yang kita sertakan ketika kita melamar pekerjaan sesuai permintaan dari pihak perusahaan. Berkas apa misalnya yang harus disertakan? Misalnya ijazah, kelakuan baik, keterangan berbadan sehat, kemudian sertifikat komputer, bahasa Inggris, dan lain sebagainya. Ya, itu berkas, ya, itu adanya di lampiran disertakan. Walaupun nanti yang dikirimkan itu banyak, ya, banyak lembaran, tapi itu anggap saja atau tulisan itu nanti di dalam lampiran cukup ditulis dengan satu berkas, gitu. Ya. Kita lanjut pada sistematika yang berikutnya, yaitu alamat surat. Pada penulisan alamat surat ini kalian bisa mulai dengan menuliskan yang terhormat, titik, Y-nya dengan huruf kapital, kemudian lanjut dengan direktur, misalnya perusahaan, ya, Moge Laksana Maju. Nah, dalam buku dicontohkan penulisan PT-nya itu huruf kapital tapi menggunakan tanda titik. Dalam aturan yang benar, nanti kalian bisa melihat tata cara penulisan ejaan yang benar itu ada di halaman 16, ya. Nah, di halaman 16 itu bagaimana menuliskan PT ataupun singkatan, mana yang harus menggunakan tanda titik maupun tidak, ya. Tanpa PT pun bisa, misalnya yang terhormat manajer sukses mandiri misalnya, ya. Jelas itu perusahaan itu. Kemudian baris berikutnya dalam alamat surat itu diikuti dengan nama jalan. Nah, penulisan nama jalan ini tidak boleh disingkat, sebaiknya ditulis dengan bagus atau dengan benar, Jalan Kintaman Luhur nomor 8. Untuk penulisan nama kota, kota Bandung misalnya, itu pada baris berikutnya, yaitu Bandung diawali dengan huruf kapital, beri spasi, ya, kemudian lanjut dengan salam pembuka. Salam pembuka yaitu dengan hormat, huruf D dimulai dengan huruf kapital, huruf H untuk kata hormat itu menggunakan huruf kecil, dilanjutkan dengan tanda koma. Nah, barulah kita mulai pada paragraf atau alinea pembuka surat. Nah, di sini bisa kalian utarakan dari mana informasi kalian mendapatkan informasi tentang lowongan pekerjaan, apakah dari media surat kabar, media cetak maupun media elektronik. Zaman sekarang banyak juga informasi lowongan kerja itu melalui internet, ya. Nah, kalian bisa cari-cari di internet barangkali, ya. Kalau yang dicontohkan dalam buku ini sumbernya adalah dari surat kabar Pikiran Rakyat atau harian Pikiran Rakyat. Nah, sini ada kerancuan pada penulisan kata harian surat kabar. Yang namanya surat kabar itu adalah harian, jadi cukup dengan kata harian Pikiran Rakyat. Nah, penulisan Pikiran Rakyat huruf P dan R yang huruf kapital dicetak miring. Ya, kalau ditulis tangan tentunya tidak bisa dicetak miring, cukup di garis bawah, ya, seperti itu. Kemudian utarakan lowongan apa yang disediakan oleh perusahaan tersebut. Nah, dilanjutkan dengan identitas kita sebagai pihak pelamar yang bertanda tangan di bawah ini, titik 2, ya. Lanjut dengan nama, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, pendidikan, alamat, dan nomor HP atau telepon. Itu sangat penting karena zaman sekarang dengan hubungan via telepon itu akan lebih cepat informasi kita dapatkan, ya. Pada penulisan identitas ini, ya, jika bertanda tangan di bawah ini menggunakan tanda baca titik 2, maka untuk penulisan urutan nama dan seterusnya itu diawali dengan huruf kecil saja, karena ini merupakan rincian, masih kelanjutan dari
bagian di bawah ini. Tetapi jika kata di bawah ini atau yang bertanda tangan di bawah ini ketik, maka untuk urutan nama, tempat, tanggal lahir dan sebagainya itu menggunakan huruf kapital. Nah, seperti dalam contoh di sini ini ada sedikit ini ya, kita analisis di sini. Jadi harusnya ini nama, tempat ya, jenis kelamin itu ditulis dengan huruf kecil saja. Aisyah Watane D misalnya. Nah, huruf awal setiap kata itu harus menggunakan huruf kapital ya untuk membaca. Kemudian tempat harus koma, tanggal lahir Bandung 10 Mei tahunnya ya, jenis kelamin perempuan, pendidikan SMK Perhotelan Pasundan Bandung. Alamat, nah ini Jalan Pasundan, RT RW, dan nomor telepon itu penting. Selanjutnya adalah bagian tujuan. Ya, tujuan di sini untuk apa kita menulis surat ini, yaitu untuk melamar pekerjaan. Tadi sudah diutarakan di awal ya, ada yang mengutarakannya di sini. Nah, di sini ada bahan pertimbangan, yaitu pas foto ukuran 3x4 1 lembar misalkan. Nah, itu adalah persyaratan yang harus kita lampirkan dalam membuat surat lamaran pekerjaan. Ini disesuaikan dengan permintaan dari iklan lowongan pekerjaan tadi ya. Jadi kalau tidak diminta tidak usah kalian sertakan, menghemat ya. Tapi kalau memang diminta ya harus dilengkapi. Misalkan perusahaan membutuhkan karyawan bidang teknik mesin, berarti kalian harus punya kualifikasi di bidang teknik mesin. Artinya ini menyertakan ijazah ya, seperti itu. Nah, sampai kemudian nanti bagian penutup ya, salam penutup di halaman berikutnya. Kemudian sebelum salam penutup adalah bagian penutup surat. Ini tentunya lengkap dengan tanda baca. Di sini dituliskan dengan sebenar-benarnya dan sejujur-jujurnya. Nah, ini terlalu bertele-tele ya. Cukup demikian surat lamaran kerja ini saya buat ya, dengan harapan Bapak Ibu dapat menerima saya bekerja di perusahaan Bapak dan Ibu. Ya. Terima kasih. Nah, begitu saja cukup ya, lebih singkat. Nah, kemudian salam penutup, tanda tangan dan jelas. Nah, itu untuk ejaan, kemudian pilihan kalimat, kata ya harus disesuaikan dengan kaidah. Untuk mendalami materi ini, kalian bisa pelajari halaman 16 sampai dengan halaman 18 ya. Nah, untuk menutup perjumpaan kita kali ini ya, kalian harus membuat surat lamaran pekerjaan ya. Surat lamaran pekerjaan ini tugas yang harus kalian kerjakan. Kalian bisa melihat di halaman 26. Nah, nanti tugas kalian itu bisa kalian kirim melalui Microsoft Word ya, seperti yang sudah lalu. Sudah banyak tugas yang masuk, tapi masih ada juga yang belum ya. Jadi sebelum pertemuan ini tugas kalian sudah masuk ya, sehingga saya bisa melihat kekurangannya apa, seperti itu. Nah, di sini tugas yang akan kalian kerjakan itu kalian boleh membuat surat lamaran pekerjaan atas inisiatif sendiri. Ya, kalian ingin melamar ke perusahaan mana, kira-kira persyaratan apa yang dibutuhkan. Ya. Atau kalian bisa mengunduh dari internet, mencari lowongan pekerjaan di internet. Ya. Kemudian bisa juga dari media massa, surat kabar misalnya. Kalian cari iklan lowongan pekerjaan, nah berdasarkan iklan itulah kalian menulis surat lamaran pekerjaan. Saya tunggu ya pekerjaan kalian tentang surat lamaran pekerjaan. Jadi bebas nih, tugasnya mau mengunduh dari internet, mau menulis berdasarkan inisiatif sendiri, mau berdasarkan iklan dari surat kabar. Nah, saya berikan kebebasan, mana yang lebih kalian inginkan ya, akan saya tunggu tugas kalian. Sampai di sini dulu barangkali perjumpaan kali ini. Mudah-mudahan tugas ini tidak memberatkan kalian ya, karena bagaimanapun dengan pembelajaran daring ini tetap kalian harus bisa memahami, walaupun mungkin tidak maksimal seperti KBM di tatap muka ya, seperti itu. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar.